Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitabi wa ila jami'il muslimina wal muslimat al-ahyamin wal amwat. Lillahi ta'ala syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabna alladzati, wa talabna lan golek kita, mencari kita alladzati ing keenaan atau kelezatan, bihalawatid dzauqi kelawan manise ngincipi, bihalawatid dzauqi kelawan manisnya ngincipi, wa nuril basori lan padange ningali atau peningal, wa huduril marjuwi, wa huduril marjuwi lan tekone perkara kang diarep-arep, tekone perkara kang diarep-arep, fin nikmati ing dalem kenikmatan, fin nikmati ing dalem kenikmatan, wahia utawi nikmat iku ma barang kusida kang disejo, kusida kang disejo bihi kelawan ma opo an-naf'u manfaat. Fawajadnaha moko nemu kita ing ladzat, fawajadnaha moko nemu kita ing al-ladzat, ail ladzati tegese lezat, kelezatan atau keenaan, iku fil badani, iku fil badani ing dalem badan as-sahihi kang sehat. Apa artinya? Nah, jadi banyak orang yang mencari kelezatan atau sesuatu yang enak itu secara zahir. Jadi keenaan atau kelezatan itu ada pada rasa manis dan sebagainya. Kalau kita itu mencicipi makanan, ya, itu kita merasakan enak itu ada pada makanan, ya. Atau pada sesuatu yang kita lihat. Kita nek melihat sesuatu, ya, ada orang yang merasa lezat itu ketika melihat sesuatu yang
seger-seger. Makanya ada istilah orang itu cuci mata. Ya, cuci mata itu bukan berarti terus kamu ke kamar mandi terus raup mripate mbok uyek-uyek. Nah, itu keliru, itu jenenge raup gak cuci mata. Tapi ada orang cuci mata misalnya pergi ke mall. Karena di situ ada pemandangan-pemandangan yang bikin mata ini seger. Ya. Oh. Nah, bikin mata ini seger. Nah, kalau sudah matanya seger, lezat. Nah, ya. Jadi di mall itu pemandangan itu lengkap. Kalau sampean ke laut, ke pantai, ya, atau ke gunung, ya, yang didapat ya hanya gunung tok, ya. Kalau ke laut yang didapat hanya air tok. Tapi kalau ke mall semuanya ada, gunung ya ada, ya, bukan hanya gunung sak pemiliknya juga ada, ya, jadi itu, ya. Jadi moto iki seger. Tapi aja sering-sering ya. Nah, engko ndang aku ngomong ngene meneh padha gembrutuk nang mall. Nah, jadi ada orang yang merasa lezat itu dari pandangan, ada orang yang merasa lezat itu dari rasa, dari pandangan, ya. Atau ada orang yang merasa lezat itu ketika sesuatu yang dia harapkan itu terwujud. Pingin ini terwujud, pingin ini terwujud. Nah, padahal kata keterangan ini, ya, maka aku menemukan kelezatan itu justru terletak pada badan yang sehat. Kenapa? Karena salah satu nikmat yang sering dilupakan orang, kata Kanjeng Nabi, itu ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat. Nah, maka keterangan ini menjelaskan aku menemukan kenikmatan itu adalah terletak pada badan yang sehat. Kenapa? Karena ini sering dilupakan orang. Yang kedua, nikmat waktu luang. Orang baru merasa begitu pentingnya kesehatan itu justru ketika mereka sakit. Ketika mereka sakit baru mereka mensamakan enak yo dadi wong sing sehat, enak yo dadi wong sing gak loro. Itu justru ketika mereka sakit. Ketika mereka sehat, mereka tidak merasa bahwa kesehatan badan ini adalah bagian dari kenikmatan. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Sampeyan iso tangi turu iku ae lho. Iku sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Coba sampeyan gak iso tangi. Piye rasane? Ya. Nah, jadi itu. Maka jagalah kesehatan ini. Jangan kau sia-siakan. Ya. Wa talabna lan golek kita al ilma ing ilmu fi batnin ing dalem weteng sibain kang warek fawajadnahu moko nemu ingsun ing ilmu, ya, fi batnin ing dalem weteng jaiin kang luwe. Aku mencari ilmu, ya, dalam keadaan perut kenyang.
ternyata aku menemukan ilmu itu justru ketika pada waktu perut sedang lapar. Dan sebenarnya kalau puasa itu berpuasa, dari ilmu berpuasa itu mungkin akan lebih merasakan kenikmatan daripada wareg. Ya. Nah ini kan seperti itu. Biasanya kalau kita ini kewareken ya ngantuk. Ya ngantuk. Gak kewareken ae ngantuk apa maneh kewareken. Ya, jadi itu tempatnya ilmu. Wa fi nuskhatin lan iku ing dalem keterangan suci. Ya, wa fi nuskhatin lan iku ing dalem keterangan suci. Wa talabna utawi golek kita. Nah, ini keterangan ini wa talabna utawi golek kita, keterangan golek kita ar-rizqa ing rizki fil ardi ing dalem bumi. Fawajadnahu moko nemu kita ing rizki, ya. Nemu iku fis samai ing dalem langit, ai maksuman tegese kang dibagi fis samai ing dalem langit. Nah, ada keterangan ini tambahan. Kita mencari rizki di bumi, ya, dan kami menemukan ternyata rizki itu tidak ada di bumi, tapi rizki itu ada di langit, yaitu rizki itu sudah sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rizki itu tidak sama, tidak sama, beda dengan gaji. Gaji itu adanya di bumi, gaji itu adanya di kantor, gaji itu ada di pabrik. Ya, jadi antara gaji dan rizki itu tidak sama. Tidak semua orang punya gaji, tapi yakinlah bahwa semua orang itu punya rizki. Karena kalau gaji itu apa kata atasan, kata direktur, tapi rizki itu apa kata Allah. Makanya rizki itu gak bodoh. Rizkine dokter karo rizkine Pak Tani itu beda. Walaupun mungkin ketoke pekerjaan buruh tani dengan pekerjaan dokter secara zahir kira-kira berat mana? Pekerjaan dokter sama pekerjaannya Pak Tani. Nek ndelok penampilane koyoke abot Pak Tani ya kan. Pak Tani itu pagi jam 6 sudah berangkat ke sawah, dia mikul cangkul, kemudian di tempat yang bletok-bletok ya, tanah liat dipaculi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sampai sore paling yang dia dapat hanya 50.000, ya, pagi sampai sore. Sementara Pak dokter, ya, kadang kerjanya pagi hanya 1 jam, kemudian sore malam cuman 3 jam, ya. Jam 5 sampai jam 8 malam buka, reteret cuma tanda tangan apa nulis resep tok. Itu sehari
bisa dapat 5 juta. Ya, gak bodoh. Tapi bukan berarti Allah itu gak adil. Ya, mungkin secara zahir pekerjaannya itu lebih berat Pak Nani kan. Panas-panas kileng-kileng sampai gegere kena gawe ngoco lah. Krono keringetan. Tapi tanggung jawabnya berat dokter. Kuliah ya suwean dokter. Buruh tani gak perlu kuliah suwi-suwi, bahkan gak butuh kuliah. Gak ada fakultas perpaculan ya, teknik memacul misalnya. Gak ada mata kuliah teknik memacul. Tapi kalau dokter itu macam-macam mata kuliah dan dalam waktu yang lama, biayanya juga ratusan juta. Ya, dan resikonya berat jadi dokter itu. Gak ono Purutani di penjara gara-gara dilaporkan yang punya sawah karena macule keliru. Orang itu macul itu mesti dari depan ke belakang. Ya, ini masa ke belakang macule maju, misalnya seperti itu ya. Gak di penjara. Tapi kalau dokter gara-gara salah praktek, salah kasih obat, bisa di penjara itu. Ya, dianggap malah praktek, kesalahan praktek. Nah, jadi rezeki tidak sama karena rezeki itu dibagi oleh Allah. Tapi kalau gaji sama, bisa sama gajinya sesuai golongannya, ya sesuai masa kerjanya. Nah, tuh. Wal maqalatus salasuna utawi makalah yang ke-30 iku an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu sunni Ali iku qala dawuh sapa Ali arba'atu asya'a utawi papat pira-pira perkara. Arba'atu asya'a utawi papat pira-pira perkara qaliluha utawi titike arba'ah iku kasiratun akeh fayata'adda moko tompo loro itu sampai menderita sakit. Fayata'adda moko tompo loro sapa annasu menungso bidzalikal qalili kelawan mengkono titik. Ada 4 perkara kata Sayyidina Ali yang sedikitnya perkara ini adalah banyak sehingga sampai manusia itu menderita sakit karena ini. Rupane alwija'u loro ail alamu tegese loro wal fakru lan fakir ai faktuma sepine barang yuhtaju kang dibutuhaken apa ilaihi maring ma. Fakir itu artinya apa? Tidak punya barang yang dibutuhkan, iku jenenge fakir. Sepi itu maksudnya ndak punya. Wan nar lan geni wal adawatu lan permusuhan. Jadi kata Sayyidina Ali 4 hal ini walaupun kelihatan sedikit tapi sesungguhnya itu adalah banyak. Yang pertama adalah sakit.
Maka jangan merasa kamu walaupun sakitnya itu hanya batuk-batuk tok, kemudian menganggapnya sepele. Karena sakit apapun bisa membahayakan seseorang. Oh no, kemarin itu ya temen awalnya ini apa kayak kotil gitu loh, nanan gitu ya. Ya mungkin dia mengentengkan karena bukan dianggap apa-apa begitu ya. Kemudian dikukur ternyata itu jadi bengkak, jadi terpaksa harus dipotong. Padahal awalnya itu hanya pelentingan. Nah, iya kan? Makanya hati-hati. Ada orang yang menganggap penyakitnya hanya batuk saja, tapi ternyata batuknya enggak sembuh-sembuh. Ternyata itu bukan batuk biasa, paru-paru. Berat kan ternyata. Jadi penyakit itu jangan anggap sepele, anggaplah penyakit itu mesti berat, segera berobat. Ya, termasuk fakir, termasuk api. Jangan anggap api itu kecil. Kemarin kebakaran gara-gara puntung rokok misalnya ya. Karena kita menganggap mungkin puntung rokok ini sudah tidak nyala, mungkin apinya mungkin sudah mati, sudah enggak kelihatan, kamu lempar sembarangan. Maka api yang kecil, api yang sedikit itu bisa banyak. Jadi hati-hati ya. Termasuk permusuhan. Jangan pernah menganggap musuh satu itu sedikit ya. Lebih baik nggak punya musuh ya. Ai qasdul idrari tegese nyejo gawe melarat. Ai qasdul idrari tegese nyejo gawe melarat al mutabaqini kang merasuk fil qalbi ing dalem ati ya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul akli utawi pokoke akal. Ra'sul akli utawi pokoke akal ba'dal imani ing dalem sakwise iman billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala iku at-tawaddudu asih-asian, saling mengasihi ilan nasi maring menungso. Orang yang akalnya baik, maka setelah dia beriman kepada Allah, mereka akan saling menyayangi sesama manusia, sesama makhluk. Wa qala lan dawuh sapa Sayyiduna Sulaiman, ya Sayyidina Sulaiman alaihi salam li ibnihi maring putrane Sulaiman, la tastaksir ojo milang-milang akeh, jangan menganggap banyak, ayyakuna yen to ono iku laka kaduwe sira apa alfu sodikin ya sewu konco lah gampangnya. Jangan menganggap banyak kalau kamu punya 1000 teman.
ya, saudara. Fal alfu maka utawi 1000 iku qalilun titik. 1000 teman itu sedikit. Setan yang biasanya mengajak wis gak usah akeh kancamu 1000 iku wis akeh, padahal 1000 itu masih sedikit. Kita lebih banyak lagi punya teman akan lebih baik. Ya. Fala tastakil lan ojo milang-milang titik, jangan menganggap sedikit sira. Ya. Ayyakuna ing yento ono iku laka kadwe sira apa aduwun musuh wahidun kang suci. Ya. Jangan menganggap sedikit kalau kamu punya 1 orang musuh. Gak apa-apa, aku musuhku cek situ ae lho. Titik lo, jangan menganggap kecil. Kenapa? 1 musuh, fal wahidu maka utawi siji, 1 orang musuh iku katsirun akeh. 1 orang musuh itu banyak. Wong iku nek duwe musuh, nah, itu mesti hidupnya ndak tenang. Maka 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Apa maneh musuhnya akeh 1000, wah gak iso nang dirang di sampean. Tapi nek duwe kanca, duwe saudara, duwe dulur ribuan tersebar di seluruh Indonesia, enak sampean. Ya, nang Sumatera ono, nang Kalimantan ono koncone, ono dulure, nang Sulawesi ono, sampean kate nang Sumatera ono dulure, wisan enak wis. Nang Kalimantan ono dulure, nang Amerika ono dulure, nang Eropa ono dulure. Akeh kanca mempermudah kehidupan, ya. Wal maqalatu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.